nanti. Namun apakah juga akan ada koreksi di awal perdagangan pekan ini, Mas Revo? Jika terjadi koreksi, kira-kira akan di level berapa supportnya dan untuk resistensinya sendiri hari ini bagaimana, Mas Revo? Iya, awalnya kalau saya perhatikan intinya gini sih, kalau saya perhatikan di awal di hari ini, Senin ini saya perhatikan mungkin masih akan cenderung positif ya. Jadi saya rasa harusnya ditutup di zona positif. Kalau kita bicara resistance mungkin di sekitar 7.100. Jadi biasanya psychology level itu plus 100 ya. Jadi 7.000 7.100. Jadi kelihatannya kalau kita bicara resistance di sekitar 7.100. Sementara kalau support kita bisa ambil di highest point kemarin itu kan di 7.055 ya. Jadi range pergerakannya mungkin 7.055 sampai sekitar 7.100-an lah, 7.150 kurang lebih kayak gitu ya. Kalau saya pikir mungkin di hari ini harusnya close-nya masih di zona positif ya. Oke. Cukup optimis bahwa IHSG bisa ditutup di zona hijau pada penutupan sesi pertama maupun sesi kedua nanti ya Mas Revo. Dan dari pertengahan pekan ini saham perbankan terutama Himbara terpantau melesat. Ini dan juga kita lihat pada hari ini nampaknya justru berbalik arah dan justru jatuh ya Mas Revo. Ini apa yang terjadi dengan Bank Himbara Anda lihat? Ya, basically ini sebenarnya turunnya pun turun relatif masih cukup wajar ya, karena kemarin pun kalau kita perhatikan 2 hari terakhir ya, jadi di hari Thursday, hari Kamis, kemudian juga hari Jumat itu IDX Finance naiknya kencang sekali. Kalau 2 hari itu kita jumlahkan lebih dari 2%. Dan hari ini pun kalau ada koreksi, ya basically itu koreksi-koreksi yang relatif cukup wajar aja ya dari sisi saham-saham Himbara kita. Karena mungkin saya rasa mungkin ada kelihatannya mereka ada sedikit take profit juga, karena memang naiknya juga kalau IDX Finance naiknya itu 2% lebih dalam 2 hari, Kamis dan Jumat kemarin, artinya saham-saham kayak BMRI, BBNI kayak gitu, BBRI itu naiknya bisa di atas 2% ya. Jadi I think it's quite normal untuk terjadinya kalau ada koreksi di saham perbankan kita, tapi saya rasa pun koreksinya tidak dalam koreksi yang cukup dalam, karena kembali lagi kemungkinan memang ada chance untuk terjadi pemangkasan suku bunga di hari Rabu nanti. That's why itu yang seharusnya akan mendorong dari sisi kredit. Jadi kredit growth juga saya rasa akan bertumbuh lagi khususnya di kuartal 3 ya. Nanti mungkin kita lihatnya terrealisasinya mungkin beberapa bulan ke depan baru kelihatan perubahan dari sisi laporan keuangannya. Iya, lantas seperti apa pergerakan sektor-sektor perbankan ini, Mas Revo? Anda lihat terutama juga ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan diadakan pada pekan ini, Mas Revo? Ya, secara umum nanti kita lihat ya di hari Rabu apakah benar-benar terjadi pemangkasan suku bunga atau tidak. Kalau itu memang benar-benar terjadi, saya rasa memang dia kalau pemangkasan suku bunga acuan itu akan ada delay. Memang dia nggak akan langsung langsung terrefleksi di laporan keuangannya atau kayak kreditnya langsung naik dan lain sebagainya. NPL-nya turun dan lain sebagainya, tapi memang dia butuh lagging. Kalau yang saya lihat biasanya sekitar 3-5 atau 6 bulan baru dia berasa. Jadi mungkin di kuartal 4 baru kelihatan dari sisi laporan keuangannya gitu ada perubahan. Tapi intinya biasanya kalau market sudah expect bahwa memang ada terjadi pemangkasan suku bunga, biasanya nanti banking itu akan merespon di hari yang sama juga, biasanya di hari Rabu atau mungkin kayak besoknya hari Kamis. Kemudian dia ada mengalami kenaikan. Jadi memang kita harapkan untuk saham-saham banking ini juga relatif cukup positif. Ditambah juga kalau kita bicara soal IDX Finance, kita nggak hanya bicara soal Big Four Bank, tapi juga memang ada kayak ADMF, kayak gitu ya, BEVIN, jadi yang multi finance kayak gitu, multiguna, memang itu juga harusnya juga cukup positif juga. Jadi memang IDX Finance ini dia cukup lebar ya, jadi bukan hanya banking sektoral saja, tapi juga ada yang lain-lainnya kayak multi finance gitu. Dengan suku bunga yang lebih rendah itu biasanya memang akan masyarakat itu akan cenderung untuk lebih terhindar ya dari sisi non-performing financing, non-performing loan kalau di bank kayak gitu-gitu sih. Ya, baik Mas Revo, untuk probabilitas daripada pemangkasan suku bunga BI rate begitu Anda lihat seperti apa Mas Revo? Apakah terbuka cukup luas begitu untuk pemangkasan suku bunga Bank Indonesia di pekan ini? Ya, kalau kita bicara memang secara probability mungkin kita ngelihat dari sisi beberapa faktor. Yang pertama kita bicara soal inflation. Inflation kita masih cukup terjaga below 2%, jadi itu masih dalam target range dari Bank Indonesia 1,5 sampai 3,5%. Itu yang pertama. Yang kedua kita bicara soal rupiah, kita relatif stabil 16.200, 16.300. Pergerakannya masih stabil di range tersebut. Di tengah juga memang kita bicara soal DXY atau indeks dolar US, itu masih ya memang ada mengalami kenaikan belakangan ini, tapi dia masih di sekitar kurang lebih kalau saya nggak salah 97 ya DXY-nya. Jadi itu faktor keduanya. Kita bicara faktor ketiganya juga dari sisi PMI manufaktur. Jadi
Salah satu alasan kenapa BI opportunity yang terbuka lebar untuk bisa memangkas suku bunga itu dari sisi aktivitas manufaktur atau roda perekonomian kira-kira gitu. Jadi memang kalau manufacturing activity kita juga ada mengalami kemunduran, kan terakhir kita juga kontraksi lagi. Sehingga saya mungkin sekitar 3 bulan beruntun kita ada contraction dari sisi PMI manufaktur, which is itu artinya di bawah angka 50. Jadi ketika data-data tersebut mendukung, karena memang kita harus mendukung roda perekonomian ya. Kita juga Q1 kemarin kan pertumbuhan GDP growth kita kan di bawah 4,9 ya, 4,87 seingat saya. Jadi which is itu di bawah angka 5%, yang biasanya kan kita digadangkan angka 5%-an gitu ya. Jadi memang ada kebutuhan untuk terjadi pemangkasan suku bunga. So far data-datanya juga masih cukup memungkinkan untuk kita cut rate juga. Di satu sisi juga mungkin tambahan soal foreign exchange reserve atau cadangan devisa atau CADEV. Jadi CADEV kita juga masih di atas 150 billion USD, which is kita masih cukup strong ya. Jadi let's say ada overshoot dari sisi nilai tukar rupiah kita, misalkan ada spike kayak gitu ya dari sisi rupiah, itu kita masih kita masih punya menggelontorkan dari sisi CADEV untuk stabilize rupiah kita. Jadi so far sebetulnya kita masih cukup terbuka lebar ya, lebih dari 50% mungkin kita untuk chance cut rate di pekan ini. Oke, masih ada kemungkinan untuk Bank Indonesia memangkas suku bunganya di pekan ini. Mas Revo, kita akan lanjutkan dialog mengenai prospek saham bank digital, tapi usai jeda yang satu ini. Ya, pemirsa, Investor Market Opening masih akan kembali dalam Investor Market Opening. Dan kita masih terhubung secara virtual dengan Revo Gilang Firdaus, selaku Equity Analis Mega Capital Sekuritas. Mas Revo, tadi kita sudah membahas terkait dengan probabilitas dari pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia dan juga bagaimana prospek dan pergerakan dari saham-saham di sektor perbankan. Lantas bagaimana dengan saham-saham bank digital? Anda lihat prospeknya, apakah juga cukup positif? Oke, jadi untuk digital bank itu sebenarnya 11-12 dengan bank-bank konvensional pada umumnya ya. Bank konvensional, bank syariah, bank digital itu mirip-mirip saja. Tapi mungkin yang agak membedakan itu kita bicara soal digital bank, berarti kita bicara soal DPK yang cukup oke. Kenapa DPK yang cukup oke? Tabungan kayak gitu. Karena memang dia menawarkan, biasanya deposito mereka itu lebih tinggi dibandingkan deposito dari bank-bank pada umumnya. Bank-bank Big Four, kalau kita bandingkan dengan bank-bank digital, itu biasanya lebih tinggi yang bank-bank digital, bahkan bisa mungkin 100% lebih tinggi. Jadi kalau bank-bank pada umumnya mungkin deposito mungkin 3%, kayak gitu, mungkin 4% juga udah bagus gitu ya. Tapi kalau digital bank itu saya lihat bahkan bisa sampai kayak 7%, bahkan ada yang 8% plus gitu ya, depositonya. Jadi memang kemampuan mereka untuk dapat menyerap dana itu dari deposito dan DPK-nya itu akan lebih tinggi, sehingga untuk mereka bisa menyalurkan dananya lagi untuk apapun dia bentuknya, bisa mungkin kredit kah atau pay later atau apapun itu bentuknya, itu mereka akan lebih tinggi lagi. Jadi dengan justru menurut saya dengan kondisi adanya pemangkasan suku bunga ini yang kemungkinan akan terjadi di nanti mungkin Rabu gitu ya, lusa. Jadi itu kita harapkan justru bisa lebih melesat dibandingkan bank-bank yang Big Four ya, kalau kita perhatikan. Karena mereka DPK-nya cukup oke juga untuk bank-bank digital dan juga menawarkan banyak depositonya mereka punya return yang cukup tinggi itu, sehingga orang akan tertarik untuk masukin duitnya ke sana, sehingga mereka bisa menyalurkannya lebih leluasa juga gitu. Jadi mungkin yang bisa diperhatikan saham-saham digital bank yang punya punya return dari depositonya itu yang cukup tinggi, itu bisa diperhatikan. Karena dengan semakin tingginya return tersebut, orang akan semakin tertarik dan juga dia akan punya kemampuan untuk menyalurkannya lebih banyak. Jadi ketika menyalurkannya lebih banyak, tentu mereka akan mendapatkan nanti imbal hasilnya lebih tinggi juga dari sisi laporan keuangan si digital banknya itu. Oke, saham-saham digital bank ini masih cukup menarik juga, namun juga harus memperhatikan fundamentalnya itu sendiri ya, Mas Revo. Dan pekan lalu 8 IPO ini tercatat melantai di Bursa Efek Indonesia, bahkan saham CDIA ini juga menjadi penopang penguatan IHSG. Bagaimana prediksi Anda sampai level berapa nih kira-kira penguatan CDIA? Oke, jadi ini menarik ya kalau kita bahas CDIA. Di satu sisi kita tahu ketika listing itu dia lebih dari 500 oversubscribe-nya. Jadi ini gede banget. Jadi tertinggi sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia ya, 500-an oversubs itu. Jadi banyak banget orang yang mengalihkan, bahkan dia kayak menjual sahamnya, saham-saham yang besar-besarnya, kemudian untuk pesan CDIA. Ada juga yang saya dengar tuh banyak orang yang jual bonds-nya atau dia keluar dari deposito untuk dia pesan atau allotment di CDIA. Jadi memang oversubscribe 500 kali itu luar biasa. Kalau kita perhatikan arahnya udah berkali-kali dari tanggal 9, hari ini pun naik 20% ke angka 500, dan memang di salah satu yang kita perhatikan itu
adalah dari sisi pasar negosiasinya. Jadi pasar negosiasi kalau yang aku perhatiin di weekend kemarin, hari Sabtu atau Minggu saya agak lupa, itu ada yang di sekitar angka 1.000. Jadi ada yang jual di sekitar angka 1.000, that's why memang ada kemungkinan kalau kita ngelihat dari demand yang begitu besar, bahkan hari Jumat kemarin saja kalau saya sempat hitung itu kalau dikerupiahkan itu sekitar 2,7 triliun rupiah bid di harga 400-nya itu ya. Jadi 2,7 triliun rupiah itu ditambah juga tadi saya sampaikan di pasar nego itu ada di sekitar angka 1.000. Jadi memang kalau sekarang angka 500 bisa jadi ada kemungkinan mendekati angka 1.000 itu masih cukup besar ya kemungkinan untuk CDI itu naik lebih tinggi lagi arah berhari-hari ke depan lagi. Oke, Anda lihat bagaimana masa depan dari CDIA ini? Apakah bisa secemerlang saham grup Barito lainnya, Mas Revo, yang juga sudah melesat lebih dulu ya? Ada brand, kemudian ada yang BRPT, begitu. Anda lihat seperti apa, Mas Revo? Kalau kita bicara soal CDIA, kita nggak boleh lepas dari yang namanya Pak Prajogo Pangustu ya, Pak PP, yang mana beliau itu kalau ada sahamnya, ya kita tahu lah, kita bicara soal BRPT, kita bicara soal yang 2 emiten yang IPO itu yang ya, itu adalah brand dan cuan ya, itu kedua saham itu naiknya ribuan persen, 1.000%, 4.000%, bahkan 5.000% sampai di titik high-nya gitu ya untuk cuan. Dan kalau kita perhatikan memang untuk CDIA ini tidak untuk kemungkinan untuk mengikuti kira-kira mungkin kayak ya 500% dulu lah ya, 500% kelihatannya itu masih cukup possible. Di tengah memang CDIA ini terakhir informasinya adalah net profit after tax atau NPAT-nya itu tembus 1.600% kurang lebih. Jadi year on year 2023 ke 2024 itu 1.600% NPAT-nya. Jadi memang dia ada kayak profit dari obligasi dan lain sebagainya, dan sektor-sektor yang memang investkan oleh CDIA ini memang kan sektor-sektor yang cukup seksi, yang cukup menarik, kayak air, kemudian listrik dan lain sebagainya. Jadi infrastruktur lah intinya kan gitu ya kalau CDIA. Jadi kita perhatikan masih ada chance untuk dia naik kayak 500% kayak gitu dari harga IPO-nya. Tapi kalau memang untuk kayak cuan 4.000 5.000%, ya mungkin itu nanti kita lihat progresnya ke depannya seperti apa ya, karena memang masih baru banget. Jadi kalau menurut saya mungkin 500% juga itu udah oke banget sih untuk dalam waktu dekat ya. Oke, bagaimana dengan saham-saham lainnya nih, Mas Revo, yang juga baru IPO, ada 6 saham diantaranya ini juga masuk top gainers. Ya, sorry, saham apa? Saham yang lainnya yang juga baru IPO selain CDIA tadi, mungkin yang menarik lainnya begitu, Mas Revo, yang bisa Anda highlight? Ya, salah satu yang bisa kita highlight itu kayak koin ya. COIN ini memang dia bursa kripto ya, jadi CFX kayak gitu, dan bursa kripto ini relatif baru juga di Indonesia. Dan kalau kita perhatikan kita bicara soal industri kripto di Indonesia ya, itu jumlah usernya itu lebih dari 20 juta user. Jadi memang kita bicara soal pasar saham kayak gitu ya, itu paling total kira-kira 15 juta saham tambah reksadana dan lain sebagainya. Kalau di KC itu kurang lebih ya sekitar 15 juta lah. Tapi di kripto itu lebih dari 20 juta usernya. Meskipun memang dia nggak pakai single investor identification kayak SID-nya kayak di saham. Jadi bisa kehitungnya double atau mungkin triple. Tapi kita bicara simpelnya itu sudah gede ya, di atas 20 juta user itu dalam kita bicara industri kripto di Indonesia itu masih baru. Artinya apa? Artinya saya pikir sih kalau untuk industri kripto ini seharusnya masih cukup positif untuk kedepannya. Dan kita perhatikan kayak harga-harga kripto yang di dalamnya pun kayak Bitcoin, XRP, Ethereum dan sebagainya itu kan naiknya signifikan. Bahkan Bitcoin itu all time high di 119.400 kurang lebih ya. Jadi saya rasa hype-nya masih akan ada, bahkan nanti beberapa tahun ke depan itu ada yang namanya halving lagi. Nah, proses halving itu biasanya akan membuat kripto dan juga Bitcoin akan bullish lagi untuk kedepannya. Jadi kalau kita bicara soal industri kripto seharusnya masih akan terus berkembang, apalagi sekarang semakin banyak lagi dari sisi regulator, kemudian dari sisi dari bursa dan sebagainya, kemudian influencer baik itu di sosial media, YouTube dan lain sebagainya juga terus mengedukasi ya masyarakat kita untuk melirik dari sisi crypto industri ini. That's why saya rasa kalau untuk COIN masih akan cukup prospektif untuk kedepannya. Tambahan lainnya mungkin kayak Block ya, salah satunya juga yang mungkin kita bisa cermati, BLOG itu juga selama memang itu kan berhubungan dengan Alfamart ya, AMRT. Jadi
Ya kita bicara soal AMRT sendiri kan sekarang menjamur banget ya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kira-kira gitu ya. Jadi saking menjamurnya saya rasa juga untuk logistik bloknya sendiri itu juga selama memang AMRT-nya masih terus menjamur, muncul franchise-franchise dan lain sebagainya terus di setiap kotanya di tempat yang ramai, saya rasa untuk logistik blok juga akan terimpact positif juga ya. Kita bisa lihat dari sisi AMRT-nya itu sih. Iya. Oke, Mas Revo, tadi ada CDIA, kemudian ada koin, dan juga kita nantikan nanti bagaimana pergerakan IHSG, apakah bisa menembus resistance di 7.100 ya nanti di penutupan sesi pertama. Terima kasih telah bergabung dan berbagi pandangan pada pagi ini, Mas Revo Gilang Firdaus, selaku equity analis Mega Capital Sekuritas. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa, sentimen kedapatan global masih